Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, Kerajaan-Mu Kau janjikan kepada kami semua, bahkan kepada orang-orang yang mengalami penganiayaan, fitnah, dan penderitaan. Semoga kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu, sehingga kami pantas mewarisi kerajaan-Mu, sumber kebahagiaan dan penghiburan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sesuai penanggalan liturgi Gereja Katolik, mari kita baca surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 1 sampai 7. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, dan kepada semua orang kudus di Akhaya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan Allah sumber segala penghiburan. Ia menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur semua orang yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab seperti halnya kami mendapat bagian berlimpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula berlimpahlah penghiburan kami oleh Kristus. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kalian. Jika kami dihibur, hal itu adalah untuk penghiburanmu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita. Kami mempunyai harapan yang teguh akan kalian, sebab kami tahu sebagaimana kalian turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, demikian juga kalian turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan yang pertama yang kita baca pada hari ini sangat menarik. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa surat kedua Santo Paulus kepada jemaat di Korintus berisi satu pembelaan diri Santo Paulus terhadap berbagai hoax dan fitnah tentang dirinya. Namun lebih dari sekadar tentang pembelaan diri, surat kedua kepada umat di Korintus menjadi semacam surat perdamaian antara Santo Paulus dengan para lawannya yang telah memfitnah dirinya di kalangan jemaat Korintus. Dengan demikian juga
mendamaikan antara Santo Paulus dengan jemaat Korintus sendiri yang sudah termakan fitnah dan hoax tentang Santo Paulus. Bagi Santo Paulus, semua hoax dan fitnah itu dipahami sebagai penderitaan dalam kesengsaraan Kristus. Baik Santo Paulus maupun jemaat Korintus yang sedang menghadapi para pengaco, oleh Santo Paulus diterima dan dipahami sebagai kesengsaraan dalam Kristus yang bahkan diterima sebagai penghiburan dan keselamatan yang meneguhkan iman, harapan, dan kasih akan Kristus. Maka Santo Paulus menegaskan, sebagaimana Kristus sendiri menderita sengsara demi keselamatan manusia, demikianlah penderitaan yang dialami Santo Paulus menjadi penghiburan dan keselamatan bagi jemaat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mungkin kita bertanya-tanya apa penderitaan Santo Paulus dan jemaat di Korintus. Dalam teks yang kita baca pada hari ini memang tidak terlalu tampak apa itu penderitaan Santo Paulus. Namun kalau kita membaca keseluruhan surat kedua kepada umat di Korintus ini, kita akan menemukan bagian-bagian yang menjadi penderitaan Santo Paulus tersebut, yang juga menjadi penderitaan bagi jemaat. Penderitaan itu adalah ketegangan yang terjadi di Korintus akibat ulah para pengaco yang menghasut jemaat agar tidak percaya kepada Santo Paulus. Suasana tegang itu sudah mulai tampak pada 2 Korintus bab 2. Ada orang-orang yang melawan Paulus, memfitnah dan mencemarkan nama baik Santo Paulus. Siapakah para pengaco dan penghasut itu? Mereka adalah orang-orang yang datang dari luar. Itu disebut dalam bab 10 ayat 15 sampai 16. Mereka mengaku Kristen, disebut dalam bab 5 ayat 16, bab 10 ayat 7, dan bab 11 ayat 23. Mereka keturunan Yahudi yang datang dari Palestina, itu disebut dalam bab 11 ayat 22. Dan mereka ini bahkan mengaku diri sebagai rasul. Bab 11 ayat 5 dan 13 dan bab 12 ayat 11. Mereka ini juga bangga mengaku mendapat penglihatan khusus, disebut dalam bab 12 ayat 1, ayat 7 dan ayat 11. Sebetulnya mereka ini hanyalah sekelompok kecil, disebut dalam bab 2 ayat 6 dan bab 10 ayat 2. Tetapi mereka memfitnah dan mencemarkan nama baik Santo Paulus dengan menyebut Santo Paulus tidak dapat dipercaya. Itu sudah disebut dalam bab 1 ayat 15 sampai 17. Mereka juga menyebut bahwa surat-surat Santo Paulus itu mendua. Bab 1 ayat 13 sampai 14. Mereka juga menyebut bahwa Injil yang diberitakan Santo Paulus itu tidak jelas, ya, bab 4 ayat 3. Mereka menyebut Paulus sebagai orang yang licik dan memperkaya dirinya, bab 12 ayat 6. Bahkan mereka juga menyebut bahwa Paulus itu bukanlah utusan sejati, bab 10 ayat 14. Paulus bukan milik Kristus, bab 10 ayat 17. Bahkan Paulus itu bukan Rasul Kristus. Itu disebut dalam bab 11 ayat 5,
bab 12 ayat 11 sampai 12. Semua itu merupakan hoax dan fitnah yang disampaikan pengaco-pengaco yang datang ke Korintus untuk mencemarkan nama baik Santo Paulus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Paulus sendiri menyebut mereka sebagai pengaco yang mencari keuntungan diri sendiri dalam bab 2 ayat 17, bab 11 ayat 20. Mereka orang-orang yang sombong tanpa dasar, bab 5 ayat 12, bab 10 ayat 12 dan ayat 18, lalu pada bab 11 ayat 12 sampai 18. Bahkan Santo Paulus menyebut mereka sebagai rasul palsu, pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus dalam bab 11 ayat 13. Mereka memberitakan Injil Kristus dan roh yang lain, bab 11 ayat 4. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagi Santo Paulus, fakta itu membuatnya menderita. Namun, di awal suratnya dan pada bagian-bagian selanjutnya, Santo Paulus tetap mengajak jemaat di Korintus untuk bersikap penuh kasih terhadap mereka itu. Disebutkan dalam teks yang kita baca pada hari ini, Santo Paulus tetap mengalami penghiburan, bersyukur, dan memuji Allah kendati segala penderitaan yang harus ditanggungnya. Seraya menegaskan bahwa dirinya adalah Rasul Kristus oleh kehendak Allah, Santo Paulus memberkati umat di Korintus dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa yang penuh kerahiman adalah sumber penghiburan dalam segala penderitaan. Bahkan Allah sendirilah yang akan memberkati dan menghibur kita dalam setiap penderitaan. Mari kita pun menjadi orang-orang yang selalu menjadi berkat bagi para penghujat, tetap ramah kendati difitnah, dan saling menghibur dengan penuh syukur. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.